Perkenalkan, nama saya Mariana dengan NIM 169. Di sini akan menjelaskan cara membuat grid serta fondasi pada Tekla. Sebelum kita membuat grid, itu kita sesuaikan grid kita dengan gambar pada AutoCAD. Di sini untuk sumbu Y, itu gridnya dari 0 ke 3000, selanjutnya 7000, 7000, dan terakhir 3000. Maka kita akan edit kita klik 2 kali, kita edit pada sumbu Y dengan nilai grid pada AutoCAD. Untuk labelnya kita sesuaikan dengan banyaknya grid yang kita buat. Karena di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Artinya labelnya kita bikin sampai 5. Modify. Selanjutnya untuk koordinat X kita sesuaikan lagi dengan AutoCAD-nya. Itu di sini dari 0 ke 6500, lalu 8000 sebanyak 4 kali. Dan terakhir itu 3000. Di sini kita akan edit. Untuk labelnya sama kita sesuaikan dengan banyaknya grid yang kita buat pada koordinat X. Selanjutnya sebelum zat itu merupakan tinggi tuh elevasi tingginya, tinggi bangunan. Dimana di sini dari elevasi 00 jadi 3300, lalu dari 3300 itu naik ke 3400, dan seterusnya. Dimana pada saat kita membuat grid sumbu Z, kita akan mengakumulasikan elevasi tiap titiknya. Jadi, kita akan membuat dari elevasi 00, kemudian 3300, kemudian menjadi 6700, kemudian 10100, dan seterusnya sampai atas. Untuk labelnya kita bisa sesuaikan dengan tinggi elevasinya. Karena dia ke atas, maka kita beri tanda positif. Kemudian kita klik modify. Ini untuk grid sumbu Y, kemudian untuk grid sumbu Z.
semu X. Untuk semu Z kita bisa lihat di view new view lalu along grid lines. Salah di kata jadi view apa ya? Di mana untuk grid koordinat Z itu kita bisa lihat dengan cara mengklik catur L plus I, lalu kita masukkan grid 1. Nah, di sini kita bisa lihat relevasinya 0,0, 3.300, 2.700, dan seterusnya sampai 200 itu 2.024.258. Kita kembali lagi ke view 3D. Kita akan membuat fondasi. Yang pertama, kita akan mengklik konkret, lalu kolom. Kita akan membuat pedestal dengan dimensi 700 kali 700. Untuk posisinya itu dari elevasi 0 dan ketinggiannya 1 meter. Karena kita akan membuat ke bawah, jadi kita beri tanda minus 1000. Lalu kita klik pada setiap grid yang kita udah buat tadi. Kita copy. Tapi ini kita bisa copy spesial karena grid yang kita buat itu sama. Jadi kita akan copy pada arah itu sampai 8.000 dengan kopian 8 kali. Dan terakhir, kita bisa copy. Selanjutnya kita akan membuat footing. Untuk footing ini sendiri kita bisa sesuaikan dengan gambar precat. Di mana di sini akan ada footing dengan dimensi 1800 kali 1800, selanjutnya 1800 kali 3600, dan 3600 kali 3600. Jadi kita akan membuat 3 buah footing. Karena kita akan menaruh footing ini di bawah pedestal,
Maka untuk elevasi pada top itu minus 1000, dan kita akan membuat tinggi puting ini 600 mm. Maka kita akan membuat pada bottom itu minus 1600 mm. Kita klik, lalu kita akan edit sesuai dengan dimensi pada get 1600, dan untuk tingginya kita modify menjadi 800. Untuk dimensi 3600 kali 3600, itu ketinggiannya kan kita buat menjadi 1200. Jadi untuk elevasinya itu pada bottom itu menjadi minus 2200. Modify. Itu footing sudah kita buat. Nanti kita akan membuat dua file menggunakan column. Untuk profilnya kita akan menggunakan profile circular section dengan diameternya 600 mm. Apply. Ini kita ubah untuk elevasinya, kita ubah menjadi minus 1500, dan untuk elevasi bawah itu kita buat menjadi minus 11.000. Selanjutnya kita akan memindahkan robot file kita menggunakan move special. Linear, kita akan pindah biar pada semua objek itu ke kanan 600 meter, mm. Move. Oke. Selanjutnya kita akan copy linear, copy linear sudah 1200. Karena kita akan copy ke kanan, kita boleh coba minus. Ini kita copy ke voting yang dimensi 3600 kali 3600. Kita akan move special linear ini pada semua X. Move. Oke. Dan kita akan copy special pada semua X minus 1200. Bisa kita copy. Oke. Kemudian kita akan mengcopy
pondasi kita ke tiap-tiap pedestal yang kita buat sesuai dengan gambar pada AutoCAD. Seperti ini, sesuai dengan data pada AutoCAD. Terus dari saya untuk tahap selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjelaskan cara memasang kolom, balok, dan juga plat. Jadi yang pertama itu adalah memasang kolom atau kolom, yaitu kita cari konkret, lalu kolom dan pasang pada satu titik. Langkah selanjutnya yaitu untuk memasang beam atau balok, di mana kita memerlukan dua buah titik yang pada masing-masing kolom untuk menghubungkan satu kolom dengan kolom yang lain. Untuk selanjutnya yaitu plat atau slab, itu kita memerlukan beberapa titik, di mana titik ini akan dihubungkan satu dengan yang lain untuk menghasilkan sebuah bidang yang utuh. Seperti pada gambar berikut. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita untuk membuat tulangan pada suatu balok, kolom, dan juga plat pada aplikasi Tekla struktur. Dimana caranya sangat mudah dan gampang. Itu yang pertama kita klik pada bagian ini, pada bagian kanan Tekla, nanti akan keluar seperti ini, application and component, kita pilih yang paling bawah. Lalu setelah tampilan terbuka seperti ini, kita klik kolom pencarian, lalu kita search structure reinforcement. Jika sudah terlihat seperti ini, kita bisa memilih tulangan apa yang kita ingin pasangkan atau ingin kita buat. Dimana contohnya jika kita ingin membuat tulangan pada kolom, kita bisa memilih kolom automatic reinforcement layout nomor 57 ini. Kita klik dua kali untuk melakukan setting pada reinforcement yang kita pilih. Lalu jika tampilan sudah seperti ini, kita bisa setting tulangan sesuai yang kita mau. Lalu jika kiranya sudah tepat, kita bisa klik apply lalu oke. Lalu selanjutnya kita memasangkan tulangan yang kita buat tadi ke kolom yang akan kita pasangkan tulangan tersebut. Di mana kita caranya sangat mudah, yaitu dengan klik kiri saja pada kolom yang kita ingin pasangkan. Lalu kita klik Ctrl 1 untuk mengecek apakah tulangan tersebut sudah benar terpasang apa belum. Jadi tulangan sudah terpasang, akan tetapi agak sulit dilihat karena memang tulangan sudah dibuat sebelumnya. Ctrl 4 untuk kembali. Lalu, jika kita ingin membuat tulangan pada beam atau balok, kita bisa memilih opsi nomor 63 atau beam reinforcement. Sama seperti sebelumnya, kita klik dua kali ini untuk melakukan setting pada tulangan yang akan kita gunakan nantinya. Lalu kiranya sudah benar, kita klik apply dan oke. Lalu kita klik kiri pada balok yang akan kita pasangkan. Lalu kita lakukan cek lagi. Ini memang sudah terpasang dengan baik dan benar. Lalu cara selanjutnya, kita bisa membuat tulangan untuk plat. Yaitu di sini kita ganti reinforcement ini menggunakan slab. Kita pilih nomor 18 ini atau slab bars, kita klik dua kali. Sama seperti sebelumnya, kita lakukan setting terlebih dahulu sebelum kita memasangnya. Lalu apabila jika sudah benar, kita klik apply lalu oke. Lalu kita klik kiri pada plat yang akan kita pasangkan. Jika sudah terpasang, kita bisa mengecek kembali dengan Ctrl 1. Di sini sudah terlihat tulangan pada plat sudah terpasang. Lalu Ctrl 4 untuk kembali lagi.
Baik, eh, perkenalkan nama saya Samuel Yudi Altobing dengan NIM akhir 170. Di sini saya mendapatkan bagian untuk menjelaskan proses pembuatan struktur baja untuk rangka atap. Baik, di sini kami menggunakan baja untuk atapnya. Ini merupakan atap yang telah kami buat sebelumnya. Baik, pertama yang kita lakukan itu pertama kita buat yang bagian bawahnya ini. Yang bagian bawahnya ini, pertama saya akan hapus dulu. Baik, sudah hapus. Lalu kita buat yang di bagian bawahnya ini terlebih dahulu. Gampangnya, kita menggunakan steel kolom. Bisa kita untuk ukurannya bisa menyesuaikan nanti, tinggal diatur saja. Nah, kita klik pada bagian yang kita inginkan. Nah, baiklah kita akan gunakan steel kolom. Setelah itu kita bisa klik pada bagian yang kita inginkan. Sebelum itu kita bisa atur untuk bottomnya. Bottomnya itu untuk ketinggian yang di bagian lantai piring atas ini kami menggunakan 940 dan untuk ketinggiannya kan 1500, berarti ditambah 1500 menjadi 1400. Oke, setelah itu tinggal klik saja di bagian yang kita inginkan. Baik, nah setelah jadi seperti ini, kita akan buat rangka dalamnya yang ini. Nah, itu caranya itu kami menggunakan caranya itu untuk menggunakan sebuah komponen itu ada icon di sebelah kanan paling bawah ini yang bernama application dan komponen. Kita klik, itu kita cari namanya itu trust. Terus yang ini, oke, kita klik 2 kali. Kita bisa langsung mengatur ukurannya di sini untuk sesuai apa yang kita inginkan. Bagus. Ya, kalau untuk kami telah membuatnya dan telah kami save as yang ini. Tinggal download saja jika sudah di save as, datanya akan masuk seperti kita inginkan. Kita modify, kita oke. Setelah itu kita pilih dari titik ini, kolom baja ini ke ini, kolom baja berikutnya. Nah, ini akan berbentuk seperti ini. Ini akan selalu di bawah seperti ini untuk titiknya. Jadi kita naikkan, kita klik kanan, kita move ke atas. Dari titik ini kita bisa move ke atas seperti ini, sehingga dia itu berada di atas. Oke, baik. Baik, selanjutnya kita akan membuat untuk sisi miring bajanya yang seperti yang di belakang ini. Itu cara buatnya, kita gunakan steel, setelah itu kita gunakan bin, atur ukuran yang sesuai yang kita inginkan. Kita klik dari pojok sini ke pojok bagian atas. Oke. Untuk ukurannya, mohon maaf, ini kami menggunakan default, makanya seperti ini. Titik ini lagi ke titik ini. Jika ingin berada di tengah-tengah titik, kita bisa klik 2 kali. Untuk compress-nya, untuk edit-nya itu bagian middle, kita klik saja. Tuh, dia berada di tengah-tengah. Oke, kita buat lagi di sini satu.
Baik, jika sudah jadi seperti ini, kita tambah lagi untuk bagian bagiannya di bagian pinggir-pinggirnya. Kita gunakan steel pin. Ini pada titik-titik bagian ini, setelah ini kita tarik sampai ke bagian bawah. Begitu juga dengan sebelahnya. Seperti ini. Begitu juga dengan sebelahnya. Baik, selanjutnya kita akan membuat untuk bagian pinggir-pinggirnya itu kayak bagian ring kecil-kecil seperti ini. Dan baloknya itu pertama kita buatnya, caranya itu pertama kita buat titik seperti ini. Kita buat titik ini, merah ini. Ini dapat dibuat di edit. Setelah itu kita tekan point, habis itu kita tekan add any points. Kita tekan di bagian sini, bagian sini, yang di bagian sini. Oke, di bagian sini. Oke, dia akan timbul seperti ini. Habis itu kita naikkan sampai dia ke sini. Nah, untuk ini saya sudah naikkan ya. Jadi kita hapus saja. Baik, setelah itu kita gunakan beam lagi. Maaf, still. Kita klik beam. Kalau ukurannya kita kecilkan lagi, ya maaf. Ini saya kecilkan, masih menggunakan ukuran default. Kita tarik sampai ke ujung. Yang kita kasih titik juga. Baik, di sini. Oke. Akan seperti ini. Nah, sekali lagi untuk ukurannya memang belum kami atur. Ini cuma sebagai penjelasan. Setelah untuk aslinya dia akan seperti ini untuk ukuran. Nah, ukurannya akan seperti ini. Baik, setelah nyambung seperti ini, agak kita buat lagi, kita bisa copy spesial di sini ya. Klik kanan, copy spesial ke arah linear rambut. Untuk ketinggiannya kita bisa atur untuk ketinggian masing-masing ini. Kita atur, misalnya DZ-nya itu 100, kita copy sebanyak 10. Maaf, kita ubah saja mungkin 1000. Kita copy. Ini akan jadi seperti ini. Dari sini kita move saja ini seperti ini. Kita move, kita move ke arah samping gitu, ke arah samping seperti ini. Untuk menyambungkannya untuk bagian sini, menyambung dengan daerah-daerah sini. Sehingga nanti dia akan menjadi seperti ini. Dia akan seperti ini penyambungnya. Begitu juga untuk arah yang miring ini, yang arah depan ini, arah pinggir juga sama semuanya, sehingga dia akan membentuk seperti melingkari gitu ya, melingkari dari segitiga ini. Ini jika dilihat dari tampak atasnya, ini dia melingkari. Ini kita bisa klik, kita bisa klik ini, ini sampai di bagian paling atas kita melingkarinya. Dan ini. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika penjelasan saya kurang dimengerti. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.